Sama-sama tukang hina. Gus Miftah yang orang asli Nusantara dihujat hingga jatuh ke titik terendah. Sementara kaum Habib, keturunan pendatang yang tukang hina, menghina orang-orang Nusantara, semua hanya mingkem 1000 bahasa. Inilah simbol kebodohan yang sangat nyata orang-orang kita, bangsa Nusantara. Es tehmu di oke ra? Masih? Ya kono didol goblok. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Malah kayak nonton zombie apokalips. Iya ya, kayak zombie apokalips ya. Iya. Tapi kalau zombie kan begitu, ini nyerang martabak guys. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda tahu apa di sini? Tidak akan ada hal berakhir indah bagi manusia-manusia jumawa yang suka merendahkan dan menghina sesama manusia. Terlebih si penghina itu adalah seorang yang dianggap sebagai pemuka agama, yang dengan statusnya tersebut orang itu seharusnya menjadi teladan yang baik bagi manusia lainnya yang status sosialnya berada di bawah dia. Itulah yang sedang terjadi kepada Miftah Maulana. Kebiasaan dia yang suka merendahkan orang lain di dalam guyonannya telah membawanya jatuh ke titik terendah, hancur lebur martabatnya sebagai salah seorang yang dianggap sebagai pemuka agama akibat hukuman yang sangat masif dari seluruh masyarakat Indonesia. Nampaknya hukuman sosial dari masyarakat masih cukup ampuh untuk membungkam manusia-manusia jumawa, contohnya Miftah yang tidak pernah sadar akan kesalahannya, di mana ia selalu menjadikan orang lain sebagai bahan candaannya tanpa berpikir bagaimana perasaan orang-orang tersebut dijadikan bahan candaan di hadapan manusia-manusia lainnya. Dari sudut pandang inilah kekuatan masyarakat Nusantara untuk menghukum manusia-manusia jumawa ternyata masih benar-benar ampuh kekuatannya. Namun dari sudut pandang lain ada satu hal yang sangat miris yang perlu diungkap agar bangsa Indonesia melek akan fenomena-fenomena yang ada, di mana fenomena tersebut sesungguhnya sangat menyakitkan bagi kita bangsa Nusantara. Seorang Gus atau Kiai yang notabene adalah saudara kita sendiri orang-orang asli Nusantara, ketika melakukan kesalahan menghina dan merendahkan saudara kita yang lain, maka kita akan memviralkannya sembari menghujat sedemikian rupa hingga jatuh ke titik terendah. Sementara ketika ada satu golongan keturunan pendatang yang bukan orang asli Nusantara selalu menganggap rendah kita semua dan bahkan tidak segan untuk mengolok-olok bangsa kita semua hanya diam 1000 bahasa. Pasrah ketika direndahkan dan dihina hanya karena kita percaya terhadap klaim dari mereka bahwa golongan mereka adalah golongan keturunan baginda Rasulillah. Memang apa yang dilakukan oleh Gus Miftah mengolok-olok dan merendahkan orang lain terlihat sangat mencolok karena dia mengarahkannya kepada pribadi seorang manusia. Padahal jika kita menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan oleh kaum Habib yang notabene hanyalah kaum keturunan pendatang di negeri kita, sejatinya itu 1000 kali lebih parah dari apa yang dilakukan oleh Miftah karena mereka merendahkan bangsa Indonesia seluruhnya. Rifki Alaidrus pernah menghina seluruh jamaahnya seperti celengan Semar dalam suatu ceramah, yang sudah pasti jamaahnya tersebut adalah saudara kita, orang-orang pribumi Nusantara, Habib Ali Ridho atau Babe Aldo. Ia pernah menghina orang Solo adalah orang-orang yang tidak pernah makan dan menyamakannya seperti zombie yang kelaparan, hanya karena orang Solo kala itu ikut acara makan gratis di pernikahan putra presiden kita. Dan bahkan dedengkot mereka, Taufik Assegaf, ketua kaum Habib di Indonesia. Saudara-saudara kita kaum pribumi Nusantara pernah direndahkan oleh dia. Jika 100 ekor kambing yang disembelih dan dikasih makan ke saudara-saudara kita itu, balasannya paling cuma gula 1 kilo saja. Jika itu semua belum bisa menyadarkan saudara kita kaum pribumi Nusantara dan tidak merasa terhina akan kelakuan mereka yang sejatinya 1000 kali lebih parah dari apa yang dilakukan Miftah,
Maka simaklah hinaan golongan mereka yang lain yakni Bahar Smith kepada bangsa kita, bahwa kita semua mungkin masih menjadi manusia primitif yang hina, menjadi penyembah batu dan pohon jika tidak kedatangan oleh golongan mereka. Kalau tidak ada para ulama, para habaib yang datang ke Indonesia, maka kita masih nyembah pohon. Kene iki wis nek Gusti Allah iku tan kinaya ngopo, tan kena kini ro tan kinaya apa. Laisa kamitslihi syai'un, wis ora wong Jawa kedian ki Pak nggih. Walam yakulau kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, nek cara Jawane Gusti kuwi tan kinaya apa, tan kinaya sapa, tan kinaya ngopo. Wong Jawa gak ada Quran wis seru iku. Saya bilang kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Becik ketitik Allah ketara. Sadurunge Islam teko rene, Aji Saka wis ngerti kuwi durung? Jauh sebelumnya baru Al-Quran kasih legitimasi wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Perkataan si keturunan pendatang Bahar Smith yang mengatakan bangsa kita niscaya masih menjadi penyembah batu atau pohon seandainya tidak kedatangan golongan mereka, sungguh adalah sebuah pernyataan yang sangat merendahkan dan menghina orang-orang asli Nusantara. Karena nenek moyang bangsa Indonesia sebelum datangnya Islam adalah manusia dengan peradaban tinggi pada masanya, yang mana dalam kehidupan spiritualnya nenek moyang kita adalah manusia yang beragama, yang percaya bahwa Tuhan itu ada dan tiada duanya, yang mengatur kehidupan di alam semesta. Bisa dibilang seandainya Allah tidak menurunkan Nabi Muhammad dengan agama Islam di dunia, niscaya orang-orang Nusantara tetap akan menjadi manusia yang berperadaban tinggi dan tetap mengenal adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak seperti orang-orang dari golongan mereka yang menjadi penyembah berhala, meskipun sebelumnya telah banyak Nabi diturunkan di sana untuk mengenalkan kepada mereka tentang adanya Tuhan penguasa alam semesta. Karena itu jika kaum keturunan pendatang mengatakan bangsa Nusantara akan masih menjadi penyembah batu dan pohon jika tidak kedatangan bangsa mereka, maka itu adalah sebuah pernyataan yang sangat merendahkan dan menghina kita semua orang-orang pribumi Nusantara. Lalu kemana mereka orang-orang yang gemar mencari panggung agar dianggap sebagai manusia mulia? Koar-koar sangat lantang, padahal yang dihina hanyalah seorang saja. Sementara di sana ada orang lain yang menghina dan merendahkan seluruh anak bangsa, mereka hanya diam 1000 bahasa. Tidak terlihat sama sekali batang hidungnya. Bukti lain bahwa golongan keturunan pendatang kaum Habib adalah golongan yang menganggap kita bangsa Nusantara adalah jenis manusia yang rendah dan hina, adalah diharamkannya anak-anak perempuan mereka untuk dinikahi suku lain di luar golongannya, karena golongan lain seperti bangsa asli Nusantara dianggap tidak semulia golongan mereka, sehingga jika nanti anak perempuan mereka dinikahi oleh kita orang-orang Nusantara, maka anak yang dihasilkan tidak akan mulia lagi seperti mereka. Bahkan saking hinanya orang-orang Nusantara di mata mereka, orang asli Nusantara yang berstatus sebagai ulama pun dianggap sebagai kotoran manusia jika berani menikahi perempuan-perempuan dari golongannya. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Anda lihat sekarang Syarifah membuka aurat, sekarang sudah digandeng dengan orang lain. Baik apapun sukunya yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, mun tak mampu bel telepon kula. Tubuhnya sekarang sudah dinikmati orang lain. Sekarang sudah dinikmati orang lain. Manabi iya sebenarnya Nabi di Syarifah. Saya bunyi Kiai Asmanah, tetapi Asmanah tae. Orang lain di luar suku mereka difatwakan tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala jika berani menikahi perempuan dari golongan mereka terkecuali bisa mengembalikan keperawanannya. Bahkan meskipun orang di luar golongan mereka tersebut adalah seorang kiai atau ulama, maka dia dianggap sebagai kotoran manusia. Selain bertentangan dengan hukum fikih dalam agama kita yang menyatakan bab kafa'ah atau kesetaraan hanyalah anjuran saja dan bukan menjadi syarat sah dalam akad nikah,
Hal tersebut jelas merupakan satu penghinaan luar biasa terhadap kita orang-orang pribumi Nusantara, yang secara tidak langsung kita dianggap sebagai manusia-manusia hina, sehingga diharamkan oleh mereka untuk menikahi perempuan dari golongannya. Anggaplah kaum pribumi Nusantara adalah manusia-manusia yang derajatnya hina. Lalu apakah mereka menganggap dirinya lebih mulia dari Rasulullah? Sementara Nabi Muhammad saja pernah menikahkan salah seorang putrinya bukan dengan orang Quraisy ataupun Bani Hashim. Atau yang lebih spesifiknya, Nabi pernah menikahkan putrinya dengan Zaid bin Harisah yang berasal dari golongan budak atau hamba sahaya. Jika Nabi saja pernah menikahkan putrinya dengan seorang hamba sahaya, lalu atas dasar apa kaum Habib yang justru terbukti bahwa golongan mereka adalah kaum keturunan palsu Rasulullah mengharamkan anak perempuan mereka dinikahi oleh suku lain di luar golongannya, dan itu mengatasnamakan baginda Nabi kita? Jika ada yang mengatakan bahwa ini hanyalah pernyataan oknum saja, maka telusurilah oleh kalian semua bahwa ini adalah ajaran resmi golongan mereka yang tertulis dalam kitab-kitab yang dikarang oleh para kakek moyangnya. Inilah yang kita maksud bahwa fenomena yang terjadi saat ini sangatlah miris dan sungguh menyayat hati kaum pribumi Nusantara yang sadar akan ini semua. Di mana ketika ada saudara sesama pribumi kita yang melakukan kesalahan, mengolok-olok dan merendahkan saudara sesama pribuminya, kita semua langsung menviralkan dan menghujatnya hingga dia jatuh ke titik paling rendah. Sementara ketika ada orang dari golongan keturunan pendatang yang merendahkan kita semua bangsa Nusantara, kita semua hanya diam 1000 bahasa seolah penghinaan tersebut adalah hal biasa yang memang pantas ditujukan kepada orang-orang Nusantara. Kita berharap semua kaum pribumi Nusantara sadar akan hal ini semua. Dan jika saudara sesama pribumi kita melakukan kesalahan, langsung diberi hukuman sosial yang dahsyatnya luar biasa. Maka berlakukan hal itu juga kepada golongan keturunan pendatang, kaum Habib yang sekarang sudah terbukti bahwa golongan mereka adalah kaum keturunan palsu baginda Rasulullah.